Review sendal favorit bapak kamu. Nggak berarti sendal itu akan sama dengan sepatu, tapi anyway dengan metode kita dapat angka 5. Tapi menurut gue ya secara estetika kok ngegantung di luar gitu kelingkingnya. Ada satu poin nih yang membuat gue tertarik pengen memotong sendal ini tuh adalah halo guys, Dimas ini dan kali ini gue kembali lagi sama sendal Barbatos ya. Ini mungkin versi premiumnya atau upgrade-nya kali ya untuk selera yang lebih bapak kita. Nah, kalau kemarin itu masih persimpangan ya antara milenial yang mulai jadi bapak, ini sih fix selera bapak banget. Dan bahkan kalau bapak gue masih ada, gue sangat serius ya. Gue merasa kalau beliau juga bakal doyan sama sendal ini. Bukan apa-apa, modelnya memang khas untuk bapak-bapak tahun 80-90-an banget. Udah gitu empuknya juga pas gitu kan ya. Dan sesuai dengan temanya kali ini yang agak kebapaan, teman-teman juga bisa mendengar suara ASMR ya yang begitu nikmat khas dari tangan Bapak Oki ya yang di bawah ya. Dia lagi memegang bornya yang luar biasa itu untuk memperindah kantor kita. Jadi ya bener-bener energi bapaknya itu sangat kerasa banget itu di sini ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya, sudah sesuai tema sekali kalau gitu hari ini. Dan kalau teman-teman agak tercengang gitu ya dengan suara-suara yang masuknya, mohon dimaklum ya. Karena ini adalah sengaja untuk menambah atmosfernya. Ya sebenarnya gue juga pengen marah sih ya, kenapa harus ngebornya sekarang sih. Tapi anyway ya, gue ingat sekali dengan wajah Hansen ketika memparodikan bapaknya. Nah, si bapaknya ini dikasih pilihan-pilihan, nah dia akan memberikan berbagai macam alasan. Nah, begitu datang sendal ini, langsung akan keluar suaranya, oh my God, beautiful. Ini yang papa amazing. cari. Ini yang papa cari selama ini. Ketika melihat sendal ini. Nah, gimana menurut kalian? Boleh komen di bawah ya. Dan langsung aja kali kita gas bedah sendalnya. Dari dia Barbatos Bugatti. Nah, berhubung kemarin kita cobain Barbatos itu pakai kulit sintetis, makanya gue penasaran dengan upper dan ini ya, lining atau sole-nya dari si sepatu ini. Langsung aja kita bakar, ternyata bagian upper ini pakai kulit asli ya, boleh juga. Dan ternyata bagian liningnya lah yang memakai kulit sintetis. Ya wajar ya kalau kita lihat harganya, masa kita mengharapkan kulit asli. Rata-rata yang kalau sendal bapak-bapak kulit asli itu udah di atas ini harganya lah ya. Nah, kita juga ngetes durabilitas si kulitnya karena gue cukup bertanya-tanya gimana kualitasnya. Ternyata setelah kita Dremel, ini hasilnya rata-rata aja sih untuk bagian strapnya sini ya. Nah, ini rata-rata aja dari hasil pengetesan Dremel kita untuk material-material kulit. Jadi kita berikan poinnya 3 dari 5. Karena sejujurnya tidak ada yang terlalu banyak bisa dibahas dari bahan upper, kecuali mungkin sisanya jahitan-jahitan yang ada nanti segmennya. Gue langsung aja berikan rating 6 dari 10 untuk kualitas uppernya. Ya memang oke ya, ini bisa dibilang baik juga sebenarnya untuk kualitas material uppernya. Ya, overallnya gue juga tidak ada isu sama sekali sih dengan upper atau bahan dari si sandal ini. Langsung kita masuk ke midsole-nya, yang dimana ini juga nggak bisa dibilang midsole banget sih ya, midsole sih ya. Insole-nya ini ternyata dari bahan foam yang cukup empuk ya, kayak kalian bisa lihat. Dan ternyata kita cek Durometer itu dapat 36,5 HA. Oh tumben, ada tukang bakso pakai HT ya. Ya, kalian tahu lah ya kenapa. Nah, ini dengan 36,5 HA, ini artinya sebenarnya nggak terlalu empuk juga. Tapi jangan salah bos, waktu diinjak feel-nya empuk banget, goks ya. Boleh. Ya, dan kalau kita lihat lagi ke outsole-nya, ini bahan EVA kayak gini sih, ya EVA campuran ya rubber ya. Ini tidak akan tahan lama, makanya dengan ketebalan 10,5 mm kita coba Dremel selama 30 detik yang hasilnya habis. Dan kalian tahu kalau habis kita cuma bisa berikan rating 1 dari 10. Ya, untuk material kita dapat angka 3,5 rata-rata dari keseluruhannya. So far sih memang belum superior ya, tapi kalian lihat dulu harganya. Ingat harganya loh, itu bisa dibilang masuk akal juga sih dapat material-material kayak begini. Gue cuma penasaran gimana cara mereka mengeksekusi si sendal ini, dan ternyata ada satu poin nih yang membuat gue tertarik pengen memotong sendal ini tuh adalah kalian lihat jahitannya. Karena kan mungkin ya
midsole dijahit ke upper itu adalah triknya dari tukang sol, iya bener. Tapi untuk di beberapa kasus ini jadi menarik karena eksekusinya ya ini beneran gak nih dijahit dari sole ke midsole-nya? Ternyata bener guys, bener. Dari sini tembus ke dalam ya, terus keluar lagi di bagian pinggiran-pinggiran midsole. Makanya ini jadi kuat banget. Bahkan lebih kuat daripada sendal Barbatos yang sebelumnya kita udah pernah potong ya, cuman di lem doang gitu ya. Ini gue mengacukan jempol sih, kekuatannya tuh bagus banget ya, dan lem-leman juga sebenarnya udah baik, nggak ada masalah sama sekali. Ini FYI aja kalau kalian belum tahu, dari upper nih sendalnya ya, dia masuk ke bagian bawah sini, terus dijepit lagi sama si bagian insole-nya, jebret, udah ketutup dong, dilem kuat ya. Nggak cukup, kata Barbatos, dijahit lagi. Gokil juga nih idenya Barbatos, dan kita berikan rating 7,5 dari 10 untuk konstruksinya ya di sendal sih ya. Nah, gue tidak melihat kerusakannya juga akan kebuka si sendalnya akibat dari si jahitan-jahitan ini, kecuali memang sudah parah banget. Jadi ini boleh dibilang pujian sebenarnya ya untuk si Barbatos sudah melakukan hal seperti ini. Gokil juga, boleh. Nah, yang jadi pertanyaan adalah seberapa nyaman sendal ini dipakai? Oke, untuk standar sendal bapak gitu ya, yang tebal-tebal kayak gini, ini sebenarnya terbilang ya netral ya, nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat, tapi agak condong ke ringan sih menurut pengamatan gue pribadi setelah ngukur bobotnya itu ternyata di size 43 267,9 gram. Ya 200 graman buat sendal tebal kayak gini terbilang oke lah ya, dan feel pakai itu sebenarnya cukup ringan. Jadi ini menarik lah, dengan kayak begini udah bisa memanjakan para bapak kita ya ketika nyobain, terus ini empuk, set, biasanya kan gitu ya bapak-bapak ya, udah gitu habis empuk dipakai jalan, ringan. Nah, udah gitu pengecekan ketiga biasanya licin atau nggak licin, bener atau bener banget ya. Nah setidaknya dari 2 pengecekan pertama udah lolos ya. Nah tapi kan pengecekan kita bukan cuma itu doang, meskipun tes licin juga ada nanti ya. Kita mau bahas beberapa hal lain. Jadi panjang solnya itu ternyata kita dapat 277,6 mm atau 27,76 cm ya untuk insole-nya di size 43. Dan jangan ketipu karena ini sebenarnya kalian bisa downsize 1 ya. Buat size 44, 45 bahkan bisa downsize ke 43. Terus kita ngelihat juga instep-nya nih yang agak PR ya, dia agak sempit di 62,1 mm. Cuman gua kasih inset tambahan. Setelah jangka panjang pemakaian ini pasti bakal melar. Kenapa? Karena bahannya leather. Ya jadi buat kalian yang punggung kakinya tinggi-tinggi, cobain dulu aja. Break in dulu karena nanti akan melar, kecuali memang punggung kakinya tinggi banget. Itu nggak bisa terlalu banyak yang melarnya ya. Udah gitu, ini juga yang nggak kalah menarik ya. Bapak-bapak itu butuh sendal yang nggak bikin sakit lutut. Karena apa? Mereka udah mulai ada masalah tuh di lutut atau anggota gerak yang lainnya. Makanya banyak yang nyaranin untuk bapak-bapak jangan pakai sendal yang terlalu tinggi, heel dropnya jangan tinggi. Dan ini perfect sih sebenarnya ya. Kita dapat drop belakangnya itu 29 mm, drop depannya 23,3 mm. Siapa juga yang ngecekin dropnya sendal selain shoe polish ya? Ya anyway, menurut kita tetap penting juga buat dicek karena kita nggak pernah tahu bapak kamu atau siapapun yang nanti akan beli sendal ini itu seperti apa kondisi kakinya. Dan drop yang tinggi dengan beberapa jurnal yang kita pernah baca dan sudah gue kemukakan di video-video sebelumnya, itu ternyata juga ngaruh sama ya beban ke lutut dan pinggang. Ya anyway, dengan dropnya 6,7 mm ini bisa dibilang cukup medium ke rendah ya. Tidak masalah meskipun tebal solnya tuh setebal kayak gini. Jadi memang Barbatos ini paham sekali terhadap bapak ya. Respect bener-bener ya. Dan kalau untuk tadi ya gripnya ya, ini aman banget. Dimana kita cek di permukaan licin ini aman, dan permukaan licin yang basah juga dia masih ngegrip. Ya, jadi untuk kalian pakai kotoran mungkin hari-hari hujan ini masih sangat bisa sekali ya. Beberapa hal unik aja yang kita temukan di sini, mungkin kalian nggak tahu ya kelihatan di sana atau enggak. Ini uppernya entah kenapa sedikit mendorong keluar ya ke bagian sini. Jadi kalau kalian kakinya lebar, nah nanti dia juga kelingkingnya bisa nyisa nih agak keluar. Padahal kalau kita lihat untuk kelebaran bagian bolnya sini ya, itu ada di 108,1 mm yang adalah sudah lebar sebenarnya. Ya, tapi itulah teman-teman ya. Gue nggak tahu apakah kalian mengalami hal yang sama, karena tidak semua tester di kantor kita pun mengalami hal yang sama. Jadi buat yang kakinya medium to narrow itu tidak keluar.
Tapi menurut gue ya secara estetika kok ngegantung di luar gitu kelingkingnya buat yang kakinya agak lebar. Tapi overall nggak ada masalah. Dan kenyamanannya bisa kita bilang 6,4 dari 10. Ini cukup enak ya, cukup menarik sebenarnya kenyamanannya dari si sendal ini. Sekarang saatnya kita kasih rating keseluruhan, tapi gue disclaimer dulu ya. Jujur agak bingung juga ngerating kayak gini karena nggak berarti sendal itu akan sama dengan sepatu. Tapi anyway, dengan metode kita dapat angka 5,8. Apakah bagus, apakah jelek? Nggak, ini adanya di rata-rata sebenarnya. Gue butuh juga masukan dari kalian ya untuk ngerating sendal seperti apa. Apakah akan berbeda dengan sepatu? Feel free aja buat komen dan kasih kritik ya, biar kita bisa lebih berkembang lagi. Tapi gue mau kasih sedikit tambahan POV ya, terutama buat sendal kayak gini untuk para bapak-bapak ataupun orang-orang yang selera dengan sendal kayak gini, menurut gue bukan jelek ya, memang selera berbeda-beda. Kalau gue ngelihat pasar dari sendal kayak gini tuh akan ada di kota-kota tier kedua atau di size C, size D gitu ya. Dan ini menurut mereka akan menjadi salah satu sendal yang looks-nya mewah karena to be frank, akuin aja, banyak di antara kita itu yang masih pakai sendal jepit kemana-mana, terutama di kota-kota yang mungkin kota kabupaten, dan tidak ada yang salah sama sekali dengan itu. Dan beberapa di antaranya akan senang dengan sendal-sendal yang kulit-kulit kayak gini. Dan tolong teman-teman ya, gue tahu teman-teman ini yang nonton adalah kebanyakan dari kota-kota besar, Jakarta, Bandung gitu ya, Surabaya, dan teman-teman kota-kota besar yang lainnya. Tapi boleh dong, kalau ada keluarganya yang ada di daerah yang mungkin kelihatannya akan suka dengan sendal-sendal seperti ini, coba disampaikan aja, karena ini adalah salah satu opsi yang menarik juga. Dan kalian kalau mempromosikan sendal-sendal seperti ini juga kan membantu UMKM lokal gitu ya, bukan justru mempromosikan UMKM China yang masuknya juga dengan cara ilegal ya, seperti sedang diperangi oleh kita semua. Jadi teman-teman, kita berharap lah kalau ada produsen-produsen lokal yang mungkin marketnya bukan market kalian, tapi jangan dihina ya, karena mereka sudah membuat sesuatu dengan semenarik mungkin versi mereka untuk market mereka. Kita bantu support yuk, kita bantu soundingkan, barangkali kalian lah yang jadi pembuka rezeki buat mereka-mereka ini. Gimana menurut kalian? Langsung aja like, komen, dan subscribe dan bantu kita mencapai 1 juta subscriber.